Kemudian wasiat selanjutnya adalah memakmurkan bumi dengan jasad kita dan memakmurkan alam kubur dengan ruh kita. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, mu'ammiron al-ardo bijismika wal maqabiro biruhika. Aku pun berwasiat agar engkau memakmurkan bumi dengan jasadmu dan memakmurkan alam kubur dengan ruhmu. Sayyid Abdul Aziz berkata, dengan begitu engkau termasuk orang yang cerdas dan ahli zuhud. Zuhud artinya meninggalkan dunia. Serta orang yang berakal yang memiliki tekad dan keteguhan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya Nabi Allah, man aqyasun nasi wa ahzamun nasi. Seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang cerdas? Qala aktsaruhum dzikra lil mauti. Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat mati. Wa aktsaruhum lahu isti'dadan. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Ulaikal aqyasu dzahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka itulah orang yang paling cerdas. Mereka pergi dengan kemuliaan, keutamaan dunia dan juga dengan kemuliaan akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Maut dengan sanad, dengan silsilah periwayatan yang hasan. Di riwayat ini menjelaskan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan untuk kematian. Di sini dikatakan zuhud, ada perbedaan. Ada perbedaan di masa dulu butuh pembaharuan. Maka para ulama melakukan pembaharuan itu. Salah satunya adalah Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Di dalam Imam Abul Hasan Asyadili itu kaya raya, tapi beliau sufi. Beliau mengajarkan kepada kita untuk menjadikan dunia itu di tangan. Jadi Imam Abul Hasan Asyadili itu sufi tapi kaya raya. Sufi tapi kaya raya. Kemudian ada namanya Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Al-Laits Ibnu Sa'ad ini ulama besar di masa Imam Malik. Teman diskusinya Imam Malik. Sering surat-suratan dengan Imam Malik. Itu beliau kaya raya. Bahkan setiap kali beliau panen kebun beliau, itu 2/3-nya itu disedekahkan. 2/3 hasilnya itu disedekahkan, dibagikan, 1/3-nya untuk hidup. Maka kalau sudah kebunnya Imam Laits Ibnu Sa'ad itu panen, harga di pasaran hancur karena dibagikan secara gratis, benar-benar dibagikan. Bahkan orang-orang yang bertamu itu di gelas-gelasnya itu diberikan emas. Diberikan emas. Jadi semakin banyak minum, semakin banyak makan, semakin banyak yang dia dapatkan. Jadi seperti itu sedekahnya Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Jadi para ulama itu kaya raya. Sebagian dari mereka itu kaya raya. Kaya raya sehingga tidak bisa disetir. Kaya raya dulu. Banyak ulama yang kaya raya. Tapi ada juga yang miskin. Seperti Imam Malik tidak mampu beliau. Tidak mampu. Bahkan Imam Laits ketika menitipkan surat itu pasti menitipkan dinar kepada Imam Malik. Dititipkan uang banyak. Jadi itu bentuk kezuhudan para ulama untuk di dunia. Jadi mereka dunia itu bukan menjadi milik mereka, bukan. Tapi hanya di genggaman saja. Itu artinya zuhud. Maka di sini diingatkan bahwa dunia itu orang yang paling cerdas adalah orang yang paling mempersiapkan banyak bekalnya untuk kematian.
di dalam hadis ini. Di riwayat lain, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, nasihatilah aku atau berikan aku wasiat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "U'budillaha ka'annaka tarahu." Beliau menjawab, sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Wa'dud nafsaka fil mauta, dan persiapkan dirimu untuk kematian. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad diperkenankan, ya. Jadi sanadnya lemah tapi tidak terlalu lemah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan u'budillaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini sulit karena yang melihat hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang bertemu hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Maka tidak ada yang berhak untuk menjelaskan bagaimana pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita jelaskan ketika Isra Mi'raj pada waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Maka di sini kita seakan-akan melihat Allah. Sholat, kalau Rasulullah enak sholat karena Rasulullah pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah bertemu dengan Allah kemudian mendapat perintah sholat. Bisa tidak khusyuk? Oh, bisa. Karena Rasulullah sudah bersih bertemu dengan Allah. Para sahabat diajarkan khusyuk tidak oleh Rasulullah, diajarkan khusyuk. Tidak hanya tata caranya saja, tapi khusyuknya juga diajarkan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku melihat rukuk kalian, gerakan kalian, dan melihat kekhusyuan kalian." Jadi sahabat itu dilihat oleh Rasulullah kekhusyuannya. Maka ada sahabat yang sholat, setelah selesai sholat, kamu sudah sholat, kamu belum sholat, sholat lagi, kamu belum sholat, sholat lagi. Sampai beberapa kali sahabat itu sholat, gerakannya sholat tapi nggak ada khusyuknya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat, mengulang sholatnya. Karena apa? Rasulullah juga melihat kekhusyuan. Enak kalau dididik Rasulullah seperti itu, para sahabat. Nah, sekarang kita bagaimana? Kekhusyuan sholat kita, bersuci kita belum tentu masih. Kehati-hatian kepada hal-hal yang najis belum tentu. Wudhu kita sempurna atau tidak. Maka Sayyidah Nafisah ketika Imam Syafi'i wafat, itu Sayyidah Nafisah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dengan wudhunya. Karena wudhu yang paling hati-hati, kehati-hatiannya itu ya Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu wudhunya hati-hati sekali dan sempurna. Itu pengakuan dari Sayyidah Nafisah. Lah, kita dari hal-hal yang kecil-kecil seperti tadi sampai masuk kepada sholat. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau tidak suci? Terus bagaimana kita khusyuk kalau kita belum paham apa yang kita baca, yang kita doakan? Maka itulah memulai kekhusyuan kita. Bagaimana kita merasa berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca Al-Fatihah kalau kita belum paham Al-Fatihah tersebut. Bahwa itu diskusi, perbincangan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menghamba kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa'dud nafsaka fil maut, dan persiapkan dirimu untuk kematian. Karena yang pasti kematian. Ada tidak di sini yang bisa menjauh dari kematian? Tidak ada. Menghindar dari kematian tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang bisa menghindar dari kematian. Sekalipun sekarang dicari untuk stem sel atau apa yang sejenisnya agar tetap muda, selnya tetap muda terus, ada yang tidak meninggal, semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Jadi usia kita itu sudah
tidak jauh dari usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang jauh. Ada yang nyampe 200-300 tahun. Tidak ada. 200 tidak ada. Tidak ada yang sampai ke usia-usia seperti itu. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Abu Darda, "I'mal lillah ka'annaka tarahu." Berbuatlah untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan engkau melihatnya. Wa'dud nafsaka ma'al mauta, dan persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Ibnu Asakir. Dalam hadis sahih dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu disebutkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Coba kita bayangkan Sayyidina Abdullah ibnu Umar dipegang pundaknya oleh Rasulullah. Oh, kayaknya indah sekali itu. Kita tidak bisa membayangkan hal-hal seperti ini kecuali kalau kita membaca hadis. Kecuali kita membaca hadis. Dan kita bisa membayangkan seandainya itu pundak kita yang dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rasanya? Oh, kita dipegang pundak oleh fans orang yang kita elu-elukan, kita agung-agungkan saja kita bangga. Bisa foto dengan mereka. Kemudian kita pajang di media sosial. Masya Allah bangganya. Bagaimana kalau dipegang pundak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidina Anas bin Malik pernah sholat. Beliau masih kecil. Sholat bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Rasulullah. Beliau berdirinya di sebelah kiri. Ditarik oleh Rasulullah kepalanya, disuruh pindah ke kanan. Itu gimana Rasulullah memegang kepala anak kecil, kemudian diarahkan ke sebelah kanan dengan baik. Itu kita bisa membayangkan. Kalau apa? Kalau kita membaca hadis. Nah, ini Sayyidina Abdullah ibnu Umar dipegang pundaknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin nggak? Di akhirat nggak dipegang pundaknya oleh Rasulullah? Dipegang. Di dunia sudah dipegang. Masa di akhirat dilepaskan? Kan tidak. Ini kemuliaan Rasulullah dan kemuliaan para sahabat. Faqala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing. Au abiru sabilin, atau seorang pengembara. Abiru sabil itu orang yang melewati jalan. Jadi dia hanya lewat saja di dunia. Hanya lewat saja. Jadi orang yang terasing di dunia, atau orang yang melakukan pengembaraan atau perjalanan. Kemudian Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Umar juga pernah berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu sore. Kadang-kadang kita kalau maghrib, kalau puasa itu nunggu. Kita nunggu buka puasa lah, gitu. Ngabuburit. Jangan ditunggu. Kerjakan sesuatu di waktu itu. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan dengan redaksi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa'udda nafsaka fi ashabil kubur. Dan di akhir bagian terakhir, dan persiapkan dirimu untuk menjadi penghuni alam kubur. Jadi diperintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai penghuni alam kubur, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal-bekal yang semestinya kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.